One, two, three, here we go. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK ngapak ada untukku. Mari, mari kita berbagi untuk saling sapa, jadi berkat bagi semua. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo, yo, balen, cerita lewat online. Yo, yo, balen, nek orang apa, orang kepenang. Halo teman-teman, udah semuanya kembali ketemu dengan saya Romo Bram dalam acara Balen Ngapak. Kita harus tetap semangat, kita harus punya spirit sebagai orang muda, terutama untuk menjadi sahabat bagi yang lain, berani berkisah cerita kalian, bagikan kepada sesama. Hari ini adalah hari yang spesial, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Setelah minggu lalu kita ketemu pada para pangeran, sekarang kita ketemu para putri ya, karena tamu saya hari ini cewek-cewek semua. Oke, saya panggil semuanya ya. Halo semuanya, ada Dita, ada Jesmai, dan ada Grace Noventina. Halo semuanya. Halo, Romo. Ini orang-orang hebat dari Keuskupan Purwokerto. Ini kita kenalan dulu kelihatannya ya, dari kita dulu. Dit, kenalan dulu, Dit. Nama, dari mana kamu, profesinya apa, statusnya apa, gitu ya. Ya, halo Romo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita dari Stasi Banjaran, Keuskupan Purwokerto, parokinya di Tegal. Saya sendiri sekarang sedang menempuh sebagai pelajar kedokteran gitu di salah satu universitas di Jakarta. Itu Romo perkenalannya. Calon dokter dari Stasi Banjaran. Nah, ini juga calon dokter temannya, tetangganya, Jesmai. Ya, Jes, kenal. Ya, halo Romo, teman-teman semua. Nama aku Jessica Maybella, biasanya dipanggil Jesmai. Aku sama kayak Dita, rumah kita juga sebelahan. Jadi dari Paroki Hati Kudus Yesus Tegal, malah Stasi Banjaran. Terus sekarang aku sama Dita juga satu kampus, cuma aku di atas Dita 2 tahun ya, Dita, atau 3 tahun. Jadi aku juga lagi koas tahun terakhir. Oke, bentar lagi jadi dokter. Doakan jadi dokter yang baik, berguna untuk keuskupan mereka berdua. Nanti kalau teman-teman ada yang sakit, bisa periksa ke mereka, ya, dijamin sembuh dulu gitu. Oke, yang satu lagi dari utara kita pindah ke tengah, di pusat Kabupaten Banyumas ada Grace. Grace, kenalan dulu Grace. Ya, oke. Terima kasih Romo. Perkenalkan, nama saya Grace Noventina. Saya dari Paroki Santa Maria Immaculata Banyumas. Sekarang saya kuliah di Stikom semester 7, jurusan Teknik Multimedia dan Jaringan. Terima kasih Romo. Wah, ini ahli komputer nih. Kalau misalnya ada yang komputernya rusak, nah, kamu bisa ke tempatnya Grace. Nanti bisa didandani sama Chris. Biasanya kan tukang servis laki-laki ya, ini perempuan cantik lagi gitu loh. Maksud saya, komputernya sudah benar dulu nanti. Oke, teman-teman, kita mau berbagi cerita pengalaman. Jadi pada pertemuan ketiga ini di BKSN, kita disajikan sebuah kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Cerita yang sangat terkenal, di mana ada 3 orang yang berjumpa dengan orang yang habis dirampok habis-habisan, membutuhkan pertolongan di tengah jalan. Lalu di antara ketiga orang itu ada orang Samaria yang menolong orang ini habis-habisan juga, memberikan semuanya untuk orang yang sedang kerampokan ini. Nah, sore hari ini kita akan berbagi pengalaman menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Nah, mungkin di antara
kalian punya banyak kisah, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu kisah dari 3 sahabat kita ini. Mungkin dari mana dulu nih? Yang mau cerita pengalaman membantu atau menghibur atau ya itu tadi menjadi sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita. Mungkin dari mana dulu nih? Urut abjad gitu ya. Dari D berarti, dari Dita dulu. Ya Dit, punya cerita apa kamu Dit? Oke, Romo dan teman-teman, saya ya ada cerita. Jadi sekarang sambil menunggu masuk ke rumah sakit, saya menjadi relawan di salah satu puskesmas di Jawa Barat. Relawan pemantauan pasien COVID nih, Romo dan teman-teman. Tugasnya ngapain? Tugasnya itu jagain mereka dari awal pertama kali dia positif sampai benar-benar sembuh gitu ya. Saya ada satu cerita menarik ya, yang menurut saya Ntar dulu. Ini jagainnya gimana nih? Kamu di sana, di Jawa Barat, atau gimana nih jagainnya? Oh, saya jagain jarak jauh, Romo. Jadi Oh, online. Jadi setiap hari nanti pasien ngechat ke saya, terus tanya-tanya, dan sebaliknya saya juga chat ke mereka, ataupun telepon, video call, begitu. oh gitu. Ya, jadi kalau kamu pengen chatting sama Dita, bisa sakit COVID dulu nanti. Tapi jangan ya. Jangan ya. Kita doakan semuanya sehat-sehat ya. Terus ceritanya gimana nih? Ada satu cerita menarik katamu. Ya, jadi waktu itu saya ketemu sama seorang bapak, namanya Bapak X. Beliau awalnya saya chat itu karena saya itu mencoba untuk menghubungi istrinya yang awalnya menjadi pasien saya tuh nggak bisa dihubungi terus nih, Romo. Terus akhirnya saya coba chat ke beliau dan beliau konfirmasi, iya betul itu istri saya dan istri saya di rumah sakit. Sekarang saya dan keluarga pun nggak tahu nih kabar dari istri saya gimana begitu. Terus saya tanya ke bapaknya, Bapak gimana keadaannya, kabarnya mendengar istrinya seperti itu. Terus si bapak ini bilang, Dok, saya harus kuat gitu untuk istri saya. Keesokan harinya, saya mendapatkan kabar bahwa ternyata bapak ini juga positif nih. Ya, terus saya coba hubungi bapaknya lagi, Pak, ternyata hasil bapak juga positif, gini. Bapak yang kuat ya, saya ngomong gitu, bapaknya juga ngomong juga, iya, saya kuat, Dok, saya akan kuat gitu demi istri saya. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga saya coba kembali chat. Bapak itu setiap sore biasanya kan saya telepon dan chat Bapak itu. Sore itu sedikit aneh. Saya telepon Bapak itu bilang, Dok, saya itu ngerasa rada nggak enak lah hari ini. Kenapa Pak? Terus tiba-tiba dia mulai nggak nyambung gitu diajak ngobrol. Terus saya kaget, lalu saya coba gali, Pak ada rasa sesek atau gimana gitu nggak? Bapaknya bilang, nggak ada Dok, nggak ada gitu. Terus akhirnya saya coba pancing-pancing lagi, tiba-tiba Bapak ini bilang, Dok saya mau ikut istri saya ke rumah sakit gitu. Terus tiba-tiba tambah nggak nyambung diajak ngobrol, saya tambah kaget, saya cukup panik pada saat itu. Akhirnya saya ingat nih, di grup tuh ada satu peristiwa di mana ada seorang ibu baru melahirkan, beliau isolasi mandiri dan ternyata keadaan beliau tuh memburuk tanpa kita berhasil minta kontak terdekatnya begitu. Jadi terlambat tertolong lah istilahnya gitu. Saya coba terus gali bapaknya, sementara bapaknya itu mulai kemana-mana, tapi Tuhan sangat baik, jadi tiba-tiba bapak ini kasih kontak anaknya gitu. Akhirnya kontak anaknya dikasih ke saya coba hubungi anaknya, Bu, ini saya minta tolong ke Ibu nih, coba cek ke rumah keadaan bapak gimana, karena rumah anaknya sama bapaknya ini beda desa. Akhirnya ibu ini coba cek ke rumah bapaknya, ternyata apa Romo? Keadaan bapaknya baik-baik saja tuh pada saat itu. Dok, keadaan bapak saya itu baik-baik saja dok. Oke, baik. Hari keempat lewat, sampailah hari kelima. Biasanya saya chat bapak ini atau telepon setiap sore kan. Hari itu saya punya feeling nggak enak, nggak tahu gimana. Tuhan mungkin kasih feeling ke saya. Saya akhirnya chat bapak ini tuh pagi-pagi. Pagi-pagi saya chat, Bapak gimana keadaannya? Tiba-tiba dia ngirim saturasi tuh 70, Romo. Saturasi 70 tuh udah jelek banget, udah kayak ibaratnya udah mau, udahlah gitu. Terus akhirnya saya cepet-cepet chat ke anaknya,
terus anaknya itu langsung ke rumah bapaknya, dan pada saat itu kan saya dapat pasien itu waktu COVID lagi parah-parahnya ya, jadi UGD semua penuh, rumah sakit penuh. Anehnya hari itu bapak itu dalam waktu 2 menit aja, nggak tahu gimana ceritanya tuh langsung dapat ambulan dan langsung masuk ke UGD, dan puji Tuhan sampai hari ini bapaknya tuh sembuh gitu. Kayak pertolongan Tuhan itu baik banget sih. Itu sih Romo, pengalaman saya. Luar biasa tuh. Kamu membantu orang dari jauh pakai chatting. Tapi pengalamannya unik ya, teman-teman. Kadang membantu itu tidak harus dari dekat gitu, tidak harus melihat langsung orangnya, dari jauh dipantau. Dan ini akhir-akhir ini metode kayak gini cukup banyak ya. Kan nggak jarang waktu COVID tinggi-tinggi kemarin kalian banyak yang share atau kirim bantuan, minta donor plasma lah, minta tabung oksigen dan seterusnya. Dan kalian bisa membantu dalam dunia teknologi yang sekarang ternyata bisa membantu dari jarak jauh. Pengalaman yang bagus dan ternyata efektif juga. Tadi bapaknya yang yang dalam kondisi kritis akhirnya tetap bisa tertolong. Oke, nanti ceritanya lanjut nanti ya, Dita ya. Sekarang kita gantian dulu. Gantian. Kalau dari dokter sekarang pindah yang bukan dokter, Chris punya cerita apa, Chris? Ya, Romo. Saya kan sebagai mahasiswa IT ya, Mo. Jadi sebagai salah satu OMK di Paroki Banyumas, itu membantu menginput data. Dan kebetulan di Paroki Banyumas itu semuanya pada sepuh-sepuh gitu loh, Mo. Anak mudanya cuman lumayan banyak, dan di situ ada 3 OMK yang kuliah di Stikom. Nah, di situ saya kan sebagai ketua OMK Banyumas, jadi dipasrahin sama Romo untuk bantu nginput data vaksin. Kemarin itu sekitar 280 yang daftar, tapi setiap hari itu di Banyumas itu di puskesmas ngadain vaksin, jadi sedikit banyak yang gagal, tapi banyak juga yang daftar, begitu Mo. Nah, gimana ya? Jadi banyak orang yang apa itu ya namanya, yang dari pedesaan itu susah untuk mendapatkan vaksin loh Mo. Jadinya oh kebenaran nih di paroki ada vaksin gitu. Akhirnya kan dari paroki itu menyalurkan berkat tangan untuk mereka orang pinggir desa seperti Kaliori, terus desa Suro, Srowot, itu yang belum dapat vaksin, akhirnya bisa vaksin lewat Paroki Banyumas. Gitu. Oke. Membantu input data itu penting ya teman-teman ya. Artinya nggak sembarangan ini tugas input ini. Nanti kalau misalnya orang yang sudah divaksin, tiba-tiba nanti divaksin lagi sampai 4 kali, itu kan juga bahaya bagi orang itu. Makanya tugas ini juga nggak kalah penting dan dipercayakan kebanyakan memang pada teman-teman OMK yang punya keahlian di bidang teknologi, punya ketelitian juga, dan memang siap untuk ambil bagian yang di tempat seperti itu. Dan tadi buahnya bagus sekali. Ternyata proses vaksin bisa dibantu sampai ke tingkat-tingkat yang desa-desa yang selama ini mungkin kurang terperhatikan oleh pemerintah setempat. Ini pengalaman yang bagus juga. Oke, makasih Chris ceritanya. Sekarang Jesmai, dokter senior di antara ketiga ini. Dia cerita Jes kamu. Iya, Mo. Jadi kan sekarang ini posisinya aku tuh lagi koas nih. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu koas tuh ngapain sih. Jadi koas tuh intinya kita dibilang dokter belum, dibilang mahasiswa juga udah enggak gitu loh. Jadi kita separuh-separuh kerja sambil belajar. Nah, kerjanya itu gimana sih? Jadi kita tuh ngebantuin dokter, kayak misalnya dokternya mau operasi, kita bantuin asisten. Atau setiap pagi biasanya kita tuh bantu untuk follow up pasien. Jadi kayak kita datang jam 5 pagi, terus nanti kita tanya-tanya dong ke pasien yang di bangsal, Bapak hari ini keluhannya gimana, terus kita periksa dan lain-lain, nanti baru kita laporin ke dokternya gitu kan. Jadi intinya setiap hari kerjaan kita kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang kalau misalnya selama COVID sendiri ini, jujur sebagai koas itu kita nggak terlalu diberi kesempatan untuk
berkontak dengan orang-orang yang positif COVID. Jadi kita itu difokuskan untuk melayani orang-orang yang non-COVID karena mungkin kampus sendiri nggak mau ambil resiko kan ya. Gitu. Nah terus ya mungkin aku mau cerita pengalaman yang ya pasiennya emang non-COVID sih. Tapi ini menurut aku berkesan. Jadi dari sepanjang 2 tahun koas ini aku paling ingat pengalaman tersebut. Jadi waktu itu aku itu lagi dapet stase di Sukabumi. Jadi Sukabumi itu rumah sakitnya besar banget, dia rumah sakit rujukan utama. Dan pasiennya tuh mungkin pasiennya beda sama di kota. Pasiennya itu lebih ramah, walaupun pasiennya nggak se-elit. Kalau di Jakarta kan pasiennya elit. Kalau di Sukabumi pasiennya ya lebih sederhana, tapi mereka ramah banget orang-orangnya tuh. Nah terus kayak biasa nih, kita tiap pagi kan kita follow up pasien dan lain sebagainya. Nah waktu itu saya dapet satu pasien itu nenek-nenek, udah tua, mungkin sekitar 70 tahun. Beliau itu sakit diare, saya ingat banget beliau itu sakit diare. Terus beliau itu dirawat kurang lebih 4-5 hari kalau nggak salah. Jadi otomatis kan tiap hari ketemu, beliaunya ingat sama aku. Nah terus setiap pagi follow up, nah terus biasa dia selalu ditemenin sama anaknya, sama keluarganya. Nah tapi pada satu hari, waktu itu hari ketiga kalau nggak salah, dia itu sendirian. Dia sendirian, nggak ada anaknya, nggak ada cucunya, nggak ada siapa-siapa. Terus dia kayak lagi agak sedih gitu. Nah terus aku datang kayak biasa, aku mau follow up, aku mau periksa nenek hari ini kondisinya gimana. Terus setelah dia ceritain kondisinya, dia tiba-tiba mukanya sedih. Terus aku tanya dong, ibu anaknya di mana? Nenek anaknya di mana? Dia bilang anak saya lagi ngurusin cucu, jadi saya sendirian. Nah terus yang namanya orang diare kan pasti maaf BAB-nya kan berkali-kali gitu kan dalam sehari. Dan si nenek ini karena udah tua, dia juga susah untuk bolak-balik ke WC. Beliau itu pakai pampers untuk orang tua itu. Dan karena mungkin nggak ada anaknya, jadinya pampersnya itu nggak diganti. Mungkin udah BAB dari semalam sampai pagi itu nggak diganti. Mungkin si nenek ini agak malu juga sama aku, juga nggak mungkin kan, bisa jadi kan sensitif kan udah tua gitu kan. Mungkin dia tuh malu sama aku, dia tiba-tiba sedih, terus dia bilang, dok saya minta maaf ya. Terus saya bingung, minta maaf kenapa nih? Terus dia bilang, dokter jijik nggak sih sama saya bau banget dok. Intinya dia bilang kayak gitu, dia bilang gitu. Terus habis itu aku jadi ikut sedih dengernya, terus bilang enggak lah nek, orang namanya nenek juga lagi sakit, kalau misalnya saya sakit juga saya pasti bau kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus habis itu setelah itu si neneknya megang tangan aku, neneknya megang tangan aku, terus habis itu dia bilang makasih ya dok. Terus aku bingung lagi, makasih buat apa? Terus habis itu kata neneknya, makasih dokter tiap pagi mau nengokin saya, mau nanya-nanya saya keadaan saya gimana, padahal saya tuh lagi bau banget kayak gini, tapi dokter kok nggak kebauan, neneknya bilang gitu. Jadi tuh aku mikir ya, padahal ini tuh emang kerjaan yang menurut aku biasa aja, ini tuh kerjaan yang setiap hari aku lakuin, tapi ternyata aku nggak pernah sadar kalau buat orang lain itu yang aku pikir biasa aja, ternyata buat dia itu bermakna yang sangat luar biasa. Gitu, Mom. Gila, keren. Pengalaman sederhana tapi punya makna yang dalam. Satu, ini kan orang semua lagi pada fokus COVID ya. Kadang kita lupa bahwa ada pasien-pasien lain yang perlu ditolong gitu. Dengan penyakit yang non-COVID yang memang butuh pertolongan, entah itu yang berat maupun yang yang sederhana gitu ya. Dan Cismai tadi berbagi cerita pengalaman menolong pasien yang non-COVID, dan menurut saya ini juga pengalaman yang harus diperhatikan di antara kita, memperhatikan yang tidak COVID juga. Mereka juga butuh pertolongan loh. Di saat semuanya orang fokus ke sana, jangan lupa kita juga harus fokus ke yang penyakit yang lain. Lalu yang kedua, ternyata perhatian kita ke orang-orang itu tidak harus dalam tindakan besar, tindakan yang sederhana. Di menyapa setiap hari, terus ada di situ walaupun mungkin situasinya mungkin tidak nyaman, ya, menolong orang seperti itu. Dan ini yang menurutku juga seperti yang digambarkan oleh bacaan Injil yang nanti akan kalian dengarkan, ya, kalian baca, kalian renungkan soal orang Samaria yang baik hati, akan berjumpa dengan ketidaknyamanan situasi itu. Gitu. Nah, sekarang lebih dalam lagi nih. Kalian untuk yang dokter-dokter dulu nih, untuk si Dita sama si Cismai. Ini kan kalian antara profesi atau antara manusia biasa kan tipis sekali nih. Menolong orang itu kan bisa ditempatkan karena profesi dokter, tapi juga kadang karena kemanusiaan kalian yang memang membutuhkan
yang peduli dengan keadaan sekitar gitu. Kira-kira ketika kamu menolong kemarin itu dari cerita-ceritamu itu ada nggak yang beyond gitu ya, yang lebih daripada sekedar aku karena aku dokter profesiku menolong orang, tapi ada nggak pengalaman rohani yang lebih dalam daripada sekedar saya menolong karena profesi gitu, dari cerita yang kamu sharingkan tadi misalnya. Kita dulu misalnya. Menolong sebagai seorang manusia ya Romo, bukan Ya, ya dalam satu sisi kamu dokter gitu, tetapi ada nggak sisi di mana kamu merasa, wah aku ini nggak sekedar dokter, tapi aku juga manusia yang yang ingin punya kepedulian menolong orang yang sakit misalnya seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini contoh hal sederhananya ya. Pada saat saya itu di chat pasien gitu. Sebenarnya dalam hal itu saya itu bisa memilih dua hal, antara saya itu membalasnya entar-entaran, kayak yang penting hari itu saya balas pasien itu, atau saya balasnya cepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga bisa milih apakah saya membalasnya sebagai seorang detektif yang mencari-cari informasi penting tentang COVID atau sebagai teman dan keluarga, itu sih. Ketika saya mendapatkan pekerjaan ini gitu ya, saya merenungi dalam hati saya juga, saya kalau ngelakuin pekerjaan ini nggak bisa saya hanya sebagai profesi sih, saya juga harus membayangkan mereka sebagai keluarga saya gitu. Gimana sih kalau tiba-tiba keluarga saya sendiri yang sakit COVID gitu, apakah keluarga saya mau diperlakukan seperti orang asing, layaknya orang asing gitu? Pasti kan nggak mau. Itu sih Romo. Dan ya yang kedua sih saya ada sebenarnya ini dari waktu dulu saya retret SMA gitu ya. Ada seorang Romo yang bilang ke saya kalau kamu tuh kalau hidup jangan mau lakuin hidup yang biasa-biasa aja, tapi kamu harus hidup secara luar biasa. Tapi bukan artinya kamu melakukan hal yang besar, tapi lakukanlah hal yang kecil. Namun hal yang kecil ini bisa membantu banyak orang gitu. Mungkin kamu hanya bantuin nyerutin pensil atau kamu hanya kasih waktu 5 menit, tapi ternyata hidup orang itu selamat, itu sih Romo kalau saya. Yes. Artinya kamu merasa nggak bisa memisahkan saya dokter saja atau saya manusia saja begitu toh. Sebagai seorang dokter sisi kemanusiaanmu tetap muncul, tetap ada gitu kan. Iya Romo. Yes. Kalau Jasmine? Iya, mau sebenarnya mirip banget sama Dita. Kalau misalnya kita nih lagi koas, intinya koas tuh kan kita masih sebagai pelajar juga. Jadi tujuan kita ya cari nilai sebagus mungkin biar kita lulus, IPK-nya tinggi, udah jadi dokter gitu kan. Sebenarnya pada saat itu kalau misalnya aku cuma nyarinya nilai, aku bisa aja udahlah nggak usah follow up pasien kayak gitu. Maksudnya ngapain sih aku mau bau-bauan untuk follow up pasien pagi-pagi, bangunnya harus pagi, tinggal aja nyontek statusnya perawat, itu kan sebenarnya kita bisa kan nyontek statusnya perawat. Jadi kan kakak-kakak perawat kan juga mereka bikin status. Nah, tapi kalau misalnya emang tujuan kita cuma mau nilai, ya gitu aja, tinggal nyontek status perawat, jadi kita nggak usah perlu repot-repot buat ngedatengin pasien. Tapi kalau misalnya aku sendiri, sebenarnya sama sih kayak Dita tadi, kayak misalnya tadi anggaplah si nenek tadi lagi diare, terus habis itu dia bau-bauan, terus kita anggap di posisi si nenek tersebut, kayak itu nenek kita sendiri, orang tua kita sendiri, atau bahkan kita sendiri deh, kita kalau lagi diare, itu gimana sih? Pasti rasanya nggak enak banget, apalagi itu udah nggak diganti pampersnya sampai berapa lama, pasti ada rasa malu, rasa nggak nyaman gitu kan. Jadi kita menempatkan posisi kita di posisi orang yang lagi menderita atau lagi sakit tersebut gitu sih. Ya, terima kasih kalian dokter-dokter hebat. Semoga tetap dipertahankan loh ya semangat ini. Karena ya jangan sampai menjadi dokter lalu yang dicari aja. Ya benar, dokter itu di satu sisi profesi, tetapi di sisi lain ada sisi-sisi baik yang inspiratif, yang beyond dari sekedar a doctor, tapi a human yang bisa membantu orang begitu, yang keluar peduli dari dalam hati, termasuk harus mengorbankan banyak hal dari dalam dirinya gitu. Makasih ya. Grace, di dalam hatimu apa yang kamu rasakan ketika tiba-tiba kamu yang seorang mahasiswa teknologi
informatika, komputer, tiba-tiba saja disuruh membantu proses vaksin. Dan kenapa kamu mau gitu? Apakah karena ini kewajibanku sebagai OMK, karena aku ketua OMK atau pendamping OMK, atau kamu lebih dari sekedar itu? Gitu. Ada sesuatu pengalaman yang menggerakkan kamu lebih untuk berbuat demikian. Coba, Grace, ada nggak ceritanya? Ya, tentunya ada, Mo. Waktu itu kan ngurus vaksin di paroki itu barengan sama saya ngurusin laporan magang, Mo. Nah, di situ tuh gimana ya, rasanya tuh kayak, ngapain sih ngurusin vaksin, ngapain sih ngurusin data vaksin, dan apa ya, nggak selesai-selesai gitu loh, Mo. Ada yang kurang, terus ada yang nambah, terus ada yang backup satu sama lain gitu kan, jadi menambah kerjaan kan. Terus belum lagi laporan magang belum selesai dan deadline hari Sabtu, Senin presentasi. Itu gimana ya, kalau misalnya bukan dari hati nurani, bukan dari kemauan, bukan dari pelayanan, itu males lah, ngapain lah ngurusin data vaksin, ngapain sih ngurusin vaksin. Tapi kan di situ ada dorongan dari Roh Kudus, ayo kamu pasti bisa bantu teman-teman orang-orang yang membutuhkan vaksin. Tentunya kan juga mereka semua kan pengen banget vaksin gitu loh, Mo. Terus sampai gimana ya, setelah acaranya selesai, terus dimudahkan banget untuk membuat laporan. Terus hari Minggu sempat ngedown, terus sempat sakit. Aduh, nggak boleh sakit lah, nggak boleh sakit. Ini pasti Tuhan yang nuntun. Kalau misalnya bukan aku yang untuk layanin mereka, siapa lagi gitu. Tuhan ngasih aku talenta untuk bisa membantu orang-orang yang vaksin gitu, Mo. Ya. Sempat sempat ketemu pasien yang bukan pasien ya, orang yang vaksin nggak? Atau kamu dari jauh melihat wajah-wajah mereka setelah divaksin, sempat melihat nggak ada sesuatu yang menarik yang kamu lihat, misalnya kegembiraan, atau kamu merasa puas, atau kamu merasa senang gitu? Ada sih, Mo. Ada satu keluarga itu punya anak satu yang berkebutuhan khusus, tapi dia udah tua, Mo. Nah, pas kebetulan saya lagi ngantar undangan vaksin, itu keluarga itu bilang, si A itu belum vaksin, bisa nggak ya untuk ikut di paroki? Nah, terus pada saat itu saya bilang, aduh udah penuh loh, kotanya sudah pas. Terus pulang, ditelepon sama sekretariat gereja, ini ada satu yang batal karena sudah vaksin di luar paroki. Nah, terus kebetulan, oh yaudah nih, masukin aja si A, karena si A itu pengen vaksin. Nah, terus saya telepon ke keluarganya, si A bisa vaksin loh, oh terima kasih, sudah sudah memberikan kuota untuk si A itu vaksin gitu, Mo. Terus waktu kemarin Minggu vaksin, rasanya mereka senang gitu loh bisa vaksin, terus ngerasa gembira gitu lah, Mo. Jadinya senang gitu saya bantu mereka yang pengen vaksin. Yes. Jadi bahkan tindakan yang sederhana kayak gitu ya, ternyata Tuhan memakai kita loh, Tuhan itu memakai kita dari dari pelayanan, perbuatan baik yang coba kita buat. Teman-teman, poin penting dari menolong orang itu adalah sebetulnya Tuhan Yesus dari cerita orang Samaria yang baik-baik itu mau ngomong sederhananya gini. Kalau ada orang yang membutuhkan, sudah tolong gitu, titik. Menolong manusia itu tidak usah pandang bulu. Dia siapa, dia dari statusnya bagaimana, agamanya apa, gendernya apa, apakah dia elit atau sederhana, apakah dia normal atau berkebutuhan khusus, atau yang lain-lain. Kalau ada orang yang membutuhkan, ya sudah, tolong saja. Dan satu poin yang menurut saya perlu teman-teman muda buat adalah menolong itu
ternyata bisa dibuat oleh teman-teman seusia kalian, seusia anak-anak muda ini gitu ya. Dengan caranya masing-masing lah, dengan caranya masing-masing. Dan sadari bahwa pertolongan-pertolongan yang kalian buat itu bagian dari karya gereja yang besar, karya Allah yang lebih luas gitu ya. Saya melihat kok teman-teman muda itu banyak menolong ya, dengan membagi bantuan-bantuan, atau misalnya menolong mereka yang terdampak dengan mengirim kemarin seperti pertemuan pertama itu ya, teman-teman dari katedral itu menjadi antar jemput makanan untuk pasien isoman dan seterusnya. Itu kan bentuk pertolongan. Atau kemarin pertemuan kedua Mas Tommy sama Mas Eki cerita bagaimana menolong keluarga yang berduka dengan berdoa, dengan hadir di tempat itu kan juga bentuk pertolongan-pertolongan yang ada. Jadi poin pentingnya adalah menolong orang itu tidak usah pandang bulu. Siapapun yang membutuhkan pertolongan itu ditolong. Lalu yang kedua, Yesus itu mengajak kita semua, kalau menolong seperti orang Samaria itu, cul-culan itu apa ya? Total, apa yang kamu punya itu kamu berikan. Kamu punyanya apa? Kalau Dita tadi punyanya waktu, punyanya kesempatan menyapa lewat handphone, dan itu diberikan. Waktunya dari pagi sampai malam. Tadi Dita cerita kalau biasanya sore-sore aja, tapi tadi dalam satu cerita kamu pagi pun karena punya feeling yang nggak enak, terus chatting juga, telepon juga ke pasien yang butuhkan. Jadi memberikan lebih dari apa yang kamu punya. Cisma juga, ya bisa saja cuma nyatet cuma copy paste dari perawatnya, tetapi hadir, datang, bahkan disapa, dipegang, gitu ya. Ucapin terima kasih karena apa ya? Karena memberikan lebih dari apa yang dipunya. Seperti juga Grace. Ternyata nggak cuma nyatet-nyatet doang gitu ya. Ngirim undangan, lalu ada permintaan, cross-check ke sana, masuk lagi, datanya dimasukkan lagi, ada yang kurang dibetulkan lagi, dan seterusnya. Tanda bahwa teman-teman ternyata juga bisa untuk going beyond, lebih dari sekedar menolong. Memberikan diri sepenuh-penuhnya, memberikan apa yang kita punya secara total. Itu poin penting dari pengalaman menjadi sahabat bagi sesama yang menderita. Oke, yang terakhir, teman-teman ada poin dari pengalaman menolong kalian, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman muda dimanapun mereka berada terkait dengan yuk menolong orang yang sedang kesusahan, misalnya. Ada pesan-pesan nggak? Dari mana? Jasmine dulu misalnya. Nah, ya, Mo. Jadi kalau pesan-pesan sih, intinya ya kita nggak perlu jadi orang yang hebat banget buat menolong. Kayak misalnya aku belum jadi dokter spesialis, aku belum punya kemampuan buat nyembuhin pasien, aku nggak punya keilmuan buat ngobatin pasien. Tapi ternyata dengan hal sederhana yang aku lakuin, aku cuma menyapa pasien tiap pagi, aku dengerin cerita mereka, dan ternyata walaupun kita nggak sadar, ternyata hal tersebut itu justru bikin pasien tersebut tuh seneng, bikin dia tuh merasa ditemenin gitu. Jadi mungkin menolong itu kita nggak perlu harus jadi hebat untuk menolong, tapi dengan apa yang kita punya, kita bisa menolong orang. Gitu. Yes. Oke, makasih, keren, Jess. Dita? Kalau dari saya sebenarnya sama juga dengan Ci Jasma ya untuk pesannya. Mungkin saya ada satu tambahan pesan di mana kalau kamu punya satu hal di mana hal itu sebenarnya kamu nggak kamu sukai, tapi itu satu hal itu tujuannya baik, contohnya kamu nolong orang, entah kenapa, seenggak suka-sukanya kamu dengan hal itu, Tuhan itu akan kasih ilham gitu. Kamu jadi suka dengan itu gitu. Karena saya tuh awalnya juga masih 50-50 ya, mau jadi dokter apa enggak gitu, pas awal-awal masuk ke dokteran. Karena selalu dan latihan. Dan ternyata Tuhan memberkati saya dengan hal itu, dan ya itu harus disyukuri sih, teman-teman. Oke, keren. Bagus, Dita. Grace, pesan untuk teman-teman seusiamu yang lain? Oke, Mo. Kalau dari saya sih, lakukan hal yang kecil, walaupun hal kecil itu menurut kita nggak berarti ya, tapi bagi orang itu berarti, Mo. Begitu. Ya. Dan jangan, kenapa, Mo? Dan apa? Dan jangan mager untuk
kita melayani Tuhan di gereja gitu. Oke. Jangan mager melayani Tuhan di Iya, gereja. melayani Teman-teman, Tuhan. kalian diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya Tuhan pasti kasih talenta kok ke kalian. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Tapi yang dipuji Tuhan itu bukan soal berapa banyak talenta kalian, tetapi bagaimana kalian menggunakan talenta itu untuk banyak orang. Nah, salah satu yang diminta Tuhan talentanya adalah digunakan untuk berbuat kasih kepada sesama. Dan perintah kasih yang kita dengarkan nanti dalam bacaan tentang orang Samaria yang baik hati adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Artinya mengasihi Tuhan tidak bisa dilepaskan dari mengasihi manusia. Ketika kita mengasihi manusia, dengan berarti itu juga kita mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan meminta kita untuk mengasihi secara total. Seperti Yesus mengasihi kita secara total. Dia mengorbankan dirinya sehabis-habisnya, seperti orang Samaria juga sehabis-habisnya. Kita pun harusnya bisa mengasihi, membantu, menolong orang sehabis-habisnya. Maka daripada itu, di pertemuan ketiga ini saya yakin OMK itu lebih dari sekedar penolong. Karena apa? OMK bisa menolong, tapi lebih dari itu, OMK pasti bisa menolong lebih total, lebih baik, memberikan semua yang ada di dalam dirinya. Terima kasih teman-teman cerita-ceritanya ya. Kalian hebat-hebat semua, sukses untuk kita, Cismai, studinya. Semoga bisa menjadi dokter yang hebat nanti. Tidak hanya hebat, tapi menginspirasi banyak orang, berguna bagi banyak orang. Terima kasih juga Grace. Kamu nanti kalau lulus jadi apa? Ahli informatika. Ini juga penting ya di dunia 4.0, dunia 5G ini kan kelompok orang-orang seperti Grace ini juga sangat diperlukan. Moga-moga kemampuanmu bisa menjadi sumbangsih juga bagi gereja dan juga bagi masyarakat. Terima kasih semuanya ya atas cerita-cerita kalian. Teman-teman, saya yakin kalian punya semua cerita yang mungkin jauh lebih bagus, jauh lebih heroik, atau jauh mungkin sama sederhananya tapi menginspiratif. Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, komen, apalagi ya itu ya. Dan bagikan kepada semakin banyak orang cerita-cerita kalian yang menginspiratif. Terima kasih untuk kisah kita malam hari ini, cerita kita hari ini. Sekali lagi, OMK lebih dari sekedar penolong. 1, Dadah. 2, 3, here we go. Yo Balen, Trito lewat online. Yo Balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo Balen, Trito lewat online. Yo Balen, nek orang apa, orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK ngapak ada untukmu. Mari kita berbagi untuk saling